Oke, ya. Ya, terus yang kedua, ada juga misalnya yang meninggal di situ. Ini contoh ya, sultan-sultan yang meninggal dalam pertempuran itu termasuk Sultan Sulaiman Kanuni. Sultan Konuni. Ya, itu puncak keemasan Islam, Sultan ke-10. Iya. Nah, beliau itu kan mengepung untuk kedua kalinya Swiss. Pas mau mengepung itu, dalam perjalanan datang itu, beliau sakit dan meninggal. Oke. Berarti bukan ketika perangnya gitu Seth ya? Bukan, karena beliau sudah tua sekali. Dan Oh. dan beliau itu Ainama Salaka Fataha. Dimanapun dia menuju, berjalan, keluar, pasti dia berhasil untuk Melakukan. melakukan futuhat itu, Oke. pembebasan itu. Selalu berhasil. Iya. Itu Sultan Sulaiman Kanuni. Sampai usia tuanya. Usia tua tetap ikut pasukannya Ikut itu. Dan meninggal. dan meninggal. Nah, Masya Allah. kemudian dimakamkan, dibawa balik pulang ke Istanbul. Iya. Makamnya ada itu kan Iya. di masjid itu. Hmm. Nah, itu sultan yang sangat keren itu. Iya. Pembangunan apapun dia lakukan dalam pendidikan dan seterusnya. Ada lagi misalnya anaknya Sultan Fatih. Sultan Fatih jelas ikut perang. Iya. Bapaknya juga ikut perang. Semuanya ikut perang langsung. Ada Sultan Bayazid II. BZ2. Kalau Bayazid I gelarnya adalah Yildirim atau As-Sa'iqah. Petir. 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 Oke. Halilintar. Halilintar. Karena kemana-mana, nah itu termasuk beliau bercita-cita untuk menguasai Konstantinopel. Di antara para sultan Turki Utsmani itu berebut untuk membuktikan bisyarah Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah. La Latuf tahunna Konstantinia. Walimun al-amir amiruha, walimun al-jais jaisan dalikal jais. Nah, kan begitu. Jadi berebut. Mm-mm. Tapi gagal kan? Iya. Waktu Yildirim I. Yildirim. Ya, karena orang-orang Syiah yang dari Iran sana itu, mereka menyerang wilayah-wilayah Turki Utsmani. Jadi akhirnya ditarik pengepungan itu, terus balik untuk mengamankan Mm-mm. wilayahnya yang di Anatolia. Ada lagi anaknya Sultan Fatih, Sultan Bayazid II. Jadi kan Bayazid I. Yildirim Bayazid tadi. II itu disebut Sultan Wali. Sultan Wali. Sultan Wali. Kenapa? Beliau itu dikenal sultan yang paling banyak mendirikan lembaga-lembaga wakaf. Oke. Baik itu masjid, kuliah. Biasanya masjid langsung kuliah ya. Kuliah itu sosial komplek, masjid yang dikelilingi dengan dapur umum atau restoran tadi ya, restoran publik tadi. Oh, itu di Imaret. sekitar masjid. Di sekitar masjid, medrese, Sibyan Mektebi, Medrese itu madrasah. Medrese itu universitas. Kalau sekarang, kalau SD itu madrasah itu ibtidaiyah, itu disebut Sibyan Mektebi. Sibyan Mektebi. Ya, kalau untuk tingkatan sekolah menengah itu Rushdie. Rushdie. Nah, itu biasanya ada sekitar situ. Jadi banyak sekali sosial komplek yang mengelilingi masjid. Kuliah tadi. Ya, kuliah yang disebut kuliah. Itu kenapa dia disebut Sultan Wali, karena sangat baik sekali. Baik sekali. Tadi ketika dijelaskan ternyata sultan-sultan juga ikut andil langsung bahkan dalam futuhat-futuhat begitu ya. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan juga wakaf gitu atau bersedekah itu sebenarnya bagaimana cara sultan untuk menanamkan nilai-nilai empati ke sesama manusia sehingga akhirnya bersedekah atau berwakaf tadi menjadi gaya hidup orang kaya itu gimana kira-kira saat itu? Ya, memang itu tidak terlepas dari sultan dan keluarganya menjadi contoh, Ya. bukan memberi contoh. Dibuatlah budaya orang manusianya itu dipersiapkan dulu, tidak langsung bagi-bagi duit, tidak langsung bagi-bagi bantuan, tidak langsung bagi-bagi sembako. Ya, jadi orang yang menerima itu tidak hilang kehormatan dirinya, tidak bermental miskin, tetap terjaga kehormatan dirinya. Sementara orang yang memberi tidak jumawa, apalagi melempar-lempar dari atas mobil atau dari mana kan gitu, memanggil kru, kamera untuk menyoroti dia sedang berbagi ke anak yatim. Tidak begitu. Jadi yang pertama adalah pendidikan dulu. Setiap sultan itu ada mursyidnya, pembimbingnya, pembimbing, ustadznya, kan gitu ya. Jadi itu contohnya. Sultan itu
Contohnya ya, yang paling bisa kita saksikan, sadaka tase. Sadaka tase. Ya, sadaka itu sodako, tase itu batu. Oh, Jadi, batu sedekah gimana? iya, batu sedekah. gimana Itu kan berarti kotak amal terbuat dari batu. Oke. Ada lubangnya, Ya. tangan bisa masuk. Ya. Orang tangan bisa masuk nggak ketahuan dia mau ngambil uang atau meletakkan Naro. uang. Oke, ya menarik. Ya, itu kan menerapkan hadis di antara 7 golongan yang dilindungi Allah itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Pemberi dan penerima tidak saling ketemu. Diaplikasikan dalam bentuk sadaka tase tadi. Sadaka tase. Oke. Ada lagi yang apa itu roti gantung itu. Jadi membeli roti dengan misalnya membeli di toko 2 roti, tapi ngasih 3, harga 3. Yang satunya untuk siapa? Digantung di toko itu juga. Di toko itu di samping. Jadi orang kelaparan di masyarakat dari Usmani itu nggak akan mati, tinggal nyari. Selain tadi ada askeda ekmek namanya. Askeda ekmek. Roti gantung itu. Askeda ekmek. Iya, askeda ekmek. Oke, berarti selain tadi ada imaret. Iya. Ya. Ada itu juga. Ada itu juga. Makanya Istanbul itu dikenal kota metropolitan yang terbesar di Eropa. Sampai abad ke-18 itu tidak ada pengemis. Sampai abad ke-18? Iya. Oke, ditaklukkan pada abad ke-15, 1453. Sampai tahun 1700-an itu tidak ada pengemis sama sekali. Pas dicek pertama kali, loh ini kok ada orang peminta-minta. Iya. Siapa ini? Mayoritas ternyata non-muslim. Oke, menarik. Dan itu bukan dari wilayah Turki. Oh gitu. Pendatang. Sama sekali nggak ada pengemis. Sama sekali nggak ada pengemis. Kota sebesar Jakarta. Iya. Atau sulit. Saya membayangkannya sulit. Iya. Bahkan kota yang terkaya di dunia di mana pasti ada pengemis. Tetap ada pengemis saja pasti. Ada yang homeless. Ya, itulah contoh. Bagaimana budaya itu berjalan dengan baik. Ya, orang malu. Jadi manusia itu disiapkan. Ya. Pesan-pesan agama tidak berhenti di mimbar-mimbar khutbah Jumat. Iya. Ya, tapi langsung diintegrasikan dalam budaya. Empati itu betul-betul berjalan. Sultan Fatih ya, Sultan Mehmed II, Fatih Sultan Mehmed itu mempunyai toko-toko. Toko-toko itu dia wakafkan. Hasilnya itu untuk membiayai sekelompok orang yang ditugaskan. Kelompok pertama keliling rumah penduduk untuk ngecek siapa yang sakit. Nah, langsung kalau bisa ditangani di rumah itu, ditangani situ, kalau enggak dibawa ke rumah sakit. Yang kedua adalah kelompok yang membawa ember pasir. Ember pasir? Iya, untuk membersihkan ludah-ludah atau kotoran-kotoran yang ada di jalanan. Nah, makanya kemarin Ustadz Dito ke Istanbul. Ngelihat nggak orang Turki ngudang di jalan, buang ingus? Nggak ada. Nggak ada kan? Saya selama 3,5 tahun nggak pernah menemukan. Kali menemu paling turis. Seperti tadi ada pengemis ternyata. Iya, bukan orang dari dan itu melekat gitu loh, melekat. Oke. Nah saat ini yang saya jadi penasaran, tadi kan disebutkan sultan itu punya murid-muridnya gitu kan, dan dengan akhirnya Islam bisa membudaya tadi, pasti kan ada semacam budaya ilmu begitu ya, ditanamkan kepada masyarakat. Itu bagaimana kira-kira cara dan andil sultan itu terhadap itu? Dalam Islam itu kan dijelaskan ya, dalam Al-Quran misalnya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Terus thalabul ilmi faridatun likulli muslimin wa muslimatin. Jadi wajib menuntut ilmu itu. Dan level kemanusiaan seseorang itu kan dia ya'lam atau enggak ya'lam. Berilmu atau tidak berilmu, kan begitu. Itu kan perintah agama. Menuntut ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah itu ilmu-ilmu praktis, ilmu-ilmu umum kan gitu. Itu fardu kifayah. Ini diterapkan, dibuatlah lingkungan. Lingkungan itu supaya lingkungan yang support dengan keilmuan. Misalnya nih, ada masjid. Itu bukan tempat ibadah saja, tapi di situ tempat aktivitas keilmuan. Atau masjid jami, kalau masjid itu musola. Musola itu juga begitu. Terus kemudian ada membangun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Oke. Terus ada ribat.
TK Kervansara. Kalau Ribat itu apa? Ribat itu markas militer di perbatasan. Jadi bukan hanya isinya senjata-senjata orang-orang berotot aja, tapi juga berotak. Oke. Jadi di situ ada juga Padahal markas militer di perbatasan. militer di perbatasan terluar. Iya, yang harusnya biasanya itu ya benar-benar full persenjataan begitu. Full persenjataan dan full main otot. Iya, harusnya biasanya. Nah, Iya, tetapi ini didatangi juga ulama-ulama untuk mengajarkan ilmu, aktivitas keilmuan ada. Dan itu semuanya kan contohnya di pusat pemerintahan, Top Kapal Saraya. Itu kan ada Enderun Mektebi. Nah, itu kan di sekolah, di istana ada perguruan tinggi, ada mahasiswa-mahasiswa. Pejabat kan malu kalau dilihat, perilaku pejabat kok gini, dilihat mahasiswa-mahasiswa. Terus di situ kan juga ada muderis itu profesor, ada muid, asisten profesor. Jadi aktivitas keilmuan juga jalan di istana. Sehingga Para penduduk istana itu berusaha untuk melihat semuanya lah. Ya paling tidak ya level-level bangsawan yang berilmu itu kan otomatis ya akan tertrigger gitu ya. Iya, betul. Akan termotivasi ya. Para bangsawan itu sehingga berpengaruh juga ke kebijakan-kebijakan yang diambil. Betul. Oke, menarik. Nah, terus mungkin terakhir ini Iya. tentang keadilan, Sob. Nah, ya itu bagaimana Sultan bisa berbuat berbuat adil terus. Iya, betul. Ya. Jadi pertama-tama begini, tidak semua sultan itu baik. Oke. Tapi mayoritasnya sistemnya itu mendukung dan memaksa mereka untuk terus berbuat baik. Oke. Ya meskipun nanti namanya manusia. Ya, ada aja yang manusia apalagi berkuasa. Ya, sangat rentan untuk zolim lah, untuk berbuat zolim. Ya. Rentan untuk terkikis. Ya. Ya, keimanannya, godaan-godaannya kan banyak. Tapi yang jelas sistemnya dibangun. Pertama, yang dibangun itu adalah bangunan yang bisa dilihat oleh semua orang. Ada namanya Adalet Kulesi, Menara Keadilan. Ada di Istana Top Kapal. Malu dong. Menara Keadilan. Iya. Di istana. Itu bisa dilihat dari jauh, dari Selat Bosporus. Jadi kalau kita nyebrang ya ke Asia atau ke Eropa itu kan yang melewati istana itu dilihat dari lautan itu terlihat Adalet Kulesi itu Menara Keadilan tadi. Apalagi di dalam istana. Ya. Jadi keadilan itu dimonumenkan untuk pengingat. Di situ itu kan dibangun Humayun Diwan. Jadi kayak semacam perkantoran di mana para menteri itu selalu bermusyawarah di situ. Sultan mengintip kedudukan sultan itu, sultan bisa melihat mereka yang musyawarah apa yang dibicarakan, tapi yang bermusyawarah itu, yang rapat itu tidak bisa melihat. Nggak bisa keluar. Sultan. Di situ Adalet Kulesi dibangun. Di ruangan itu, di situ sampai ke atas yang gitu. Bawahnya itu ada ruangan untuk selalu, dan biasanya Syekhul Islam juga ikut biasanya untuk ngecek hasil keputusannya itu sudah sesuai enggak dengan ajaran Islam. Itu yang pertama, support ya dari pusatnya. Terus kemudian kalau ada kasus-kasus sultan yang zalim, itu bagaimana itu? Nah, Sultan Murad keberapa itu saya lupa namanya, dia susah sekali untuk diingatkan. Ulama takut. Sultan yang ini itu tadi nggak mendengarkan Syekhul Islam tadi? Enggak. Oke. Jadi bahkan kalau saya nggak mau dengar, kamu mau apa? Takut itu. Ulama-ulama yang nggak punya nyali. Kan gitu. Jadi muda, galak, kejam kan gitu. Sampai kemudian ini di masa Mahmud Aziz Hudayr. Ini ulama sufi. Nulis surat. Wahai Sultan, rakyat sangat merindukan kasih sayang dari Sultan, keadilan dan kemakmuran. Jika Anda selalu berbuat arogan, menindas rakyat, maka mereka akan kecewa dan mereka tidak akan memberikan doa-doa terbaik untuk Sultan. Berani ini Mahmud Aziz Hudayr itu. Surat itu dibaca dan gemetar, langsung datang sowan ke Mahmud Aziz Hudayr. Itu ada di Uskudar di situ. Oh berarti dapat surat itu bukan apa ini robek gitu, bukan.
Dia jadi sejahat-jahatnya sultan itu ditakut-takuti neraka, itu takut gitu loh. Ini kan beda dengan pemimpin, beberapa oknum pemimpin sekarang itu diancam itu masa bodoh. Iya. Nah, kan begitu. Mulai ketar-ketir biasanya kalau diancamnya dengan yang duniawi gitu. Duniawi. Bilang, nanti banyak hater atau ya banyak hate speech, komen-komen gitu. Ya, hate speech dan seterusnya kan dia bisa mendanai media buzzer kan itu. Ya. Mereka akan takut kalau diancam dengan dilengserkan. Sekarang pelengseran itu kan semakin sulit kan gitu ya. Dan itu kan juga bukan cara yang bijak juga, panjang kan itunya. Ya, saya kira begitu ya. Jadi makanya Islam itu dibumikan itu bukan hanya dengan cara yang legal, formal. Tapi juga dengan budaya-budaya, pendekatan-pendekatan persuasif. Negara itu dibangun oleh kebijaksanaan ulama, dibangun oleh keadilan penguasa, sultan, presiden, dan seterusnya. Dan kedermawanan orang-orang yang kaya. Nah, ini kalau semuanya bersatu, makmur negara. Jangan sampai kita hidup di negara yang baru berdiri berapa puluh tahun, belum sempat mengalami masa kejayaan, kemudian ambruk. Naudzubillah. Makanya kita harus mendoakan para pemimpin-pemimpin kita di keheningan malam, ya kan gitu. Itu kan sesuai dengan kata-kata ulama. Kalau saya mempunyai satu doa yang diijabah oleh Allah, saya akan gunakan doa itu untuk mendoakan ulil amri, para pemimpin. Karena keadilan mereka itu dampaknya luas, dan kedoliman mereka dampaknya juga luas. Nah, jangan sampai pemimpin dolim itu kan berarti dia memimpin di dunia, ya, dampaknya mengajak kita, ya, nyicil kondisi neraka, tersiksa semuanya kan kelaparan. Di sini sudah mulai. Sudah dicicil kondisi neraka itu di dunia. Untuk gladi mungkin. Iya, gladi. Jadi kotor dan gladi bersih. Makanya itu di top kapal itu, di gerbangnya itu kan ditulis innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Seakan-akan sultan memilih ayat itu. Ini loh, kalau pemimpin suatu negara dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, sultan, para pemimpin itu akan mengajak mereka untuk masuk surga berjamaah. Lihat, silahkan masuk istana. Di situ ada glance of paradise, sekilas tentang surga. Di situ ada taman-taman. Nah, kesejahteraan masyarakat tercukupi, sembako terpenuhi, ya, biaya kuliah murah. Karena wakaf semuanya, dinamika sosial dibentuk semuanya, dan tidak harus mengandalkan negara. Nah, kan begitu. Nah, ini bulan Ramadan, bulan kebaikan. Nah, kita gali semuanya itu agar kita menjadi generasi yang optimis, kita bangga. Isyhadu bi anna muslimin. Saksikan bahwasanya kami adalah orang muslim. Dan orang Islam itu kalau maju, yang untung semua penduduk bumi. Tapi kalau umat Islam mundur, ya, yang rugi bukan hanya umat Islam, tapi penduduk bumi. Seperti sekarang, teknologi dikuasai orang-orang zalim. Kita hanya menonton aja, nggak mampu apa-apa, dibantai segitunya. Demikian ya. Ya, baik. Jazakumullah khairan kasiran Dr. Henry Salahuddin atas sama-sama diskusinya yang sangat menarik sekali, Bapak Ibu, rekan-rekan Insis dimanapun berada. Ini pembahasan sekian menit, walaupun mungkin singkat, tetapi saya kira banyak sekali nilai yang bisa kita ambil ya. Bagaimana nilai-nilai kebaikan itu memang bersifat universal, dan baik kiranya itu untuk para pemimpin, dan kita juga bisa menerapkan itu begitu ya. Dan para pemimpin terutama tadi bisa bukan hanya memberi contoh, yang itu adalah pencitraan, tapi bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan juga rakyat semuanya. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sampai jumpa di acara Insis yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.